Prince. Gak usah megang-megang deh Pak Regar. Prince, kamu lupa. Kamu kan tinggal sama saya, Prince. Kita tuh selalu hidup berdua, Prince. Makan bareng, kadang-kadang sepiring berdua. Pak Regar udah deh ya. Stop dengan keanehan Pak Regar ini. Jangan deket-deket deh. Tinggalin saya sendiri. No way. Saya masih kangen, Prince. Apaan sih? Prince. Pak Regar lepas gak? Prince. Prince. Aduh. Prince. Atasin tak ikut gua. Apaan sih? Ngapain sih lu narik gua? Mana ke toilet lagi? Lu sadar gak sih, Tak? Omongan lu kalau ceplas-ceplos kayak gitu ke pangeran sama aja ngebahayain posisi kita berdua. Ya, terus lu mau gua gimana? Diem aja gitu ngeliat pangeran sikapnya kayak gitu, iya. Ji, kita ini sahabatnya, kita sobian udah lama loh. Kita tuh harus bantuin pangeran, Ji. Gua ngerti, Tak. Tapi kita berdua harus nahan diri. Lu lupa sama ancamannya Om Alex. Posisi kita sekarang itu jadi serba salah. Kalau kita nekat ingetin semuanya ke pangeran, kita bakal habis sama Om Alex. Tapi kalau kita diem aja kayak gini, emang terkesan kita tuh nggak ngebantuin teman. Kita nggak ngebantu pulihin ingatannya pangeran. Tapi mungkin ini yang terbaik. Tuh lo tahu. Tapi sumpah ya, Ji, gue tuh kesel banget sama pangeran. Gak tau kenapa maksudnya jadi songong gitu loh sekarang. Gue tuh jadi kalau ngeliat dia tuh bawaannya dia emosi gitu, pengen gue ajak ribut sekalian kayaknya. Sabar, jangan kayak gitu. Itu kan sahabat kita juga. Lu inget gak? Sekarang lu boleh kesel sama pangeran kan? Lu benci kan sama sikapnya dia? Tanpa lu sadari, Tak. Kita juga dulu kayak dia. Sifat kita tuh 11-12 sama dia kayak dulu. Ngebully orang, kasih gelang khusus segala macam. Ya artinya kan kita juga ngeselin. Mungkin kalau lu inget diri lu yang dulu, lu juga benci sama diri lu sendiri. Iya. Ada benernya juga sih omongan lu. Tapi kan gue nggak songong kayak pangeran sekarang. Jauh pangeran mah. Lu tahu sendiri dia sekarang kayak gimana. Nge-live saja lu. Sama aja tahu. Lu mau lupa ingatan juga biar lu kayak dulu lagi? Kagak lah, nggak mau gue jomblo lagi. Makanya jangan. Yaudah sekarang kita sabar aja ya. Ngapain sih lari-lari? Lu kenapa lari-lari nggak jelas gitu? Kenapa? Lu kabur dari siapa sih? Pak Regar. Sumpah ya, itu dosen freak banget, Tak. Ngejar-ngejar gue. Sosok bilang gue kayak anaknya lagi. Jijik banget. Wajar kali dia nggak perlu anak, orang lu sering di rumahnya mulu. Pas lu gak usah ngarang deh. Ya kali gue di rumah Pak Regar. Jijik tau gak? Males banget gue sampai ketemu tuh dosen. Ya ngapain kita ngumpet-ngumpetan kayak gini? Aneh banget jadi dosen. Prince. Apa yang dibilang Atta itu benar sekali. Selama ini kamu nggak ingat kalau kamu tinggal sama saya di rumah saya. Kita tidur sekamar. Dan saya tahu banget kebiasaan kamu setiap malam kalau kamu nggak bisa tidur tuh kamu selalu chit-chat. Kalau nggak teleponan langsung sama Pak Regar. Untung Papa datang tepat waktu. Gue jadi bisa lolos dari dosen freak ini. Tapi ngapain sih Papa ke kampus? Alek, ya, ada yang bisa saya bantu? Ada yang mau saya bicarakan sedikit sama Pak Regar. Oh, penting ya. Kalau gitu kita bicara di ruangan saya saja. Boleh, Pak. Mari ikuti saya, Pak. Oke. Jadi apa yang mau Bapak bicarakan ke saya kalau boleh saya tahu, Pak? Iya, jadi sebenarnya tujuan kedatangan saya ke sini awalnya mau ketemu dengan bagian tata usaha untuk mengurus dan melihat persyaratan mengenai perpindahan kuliah buat Pangeran. Tapi karena tadi saya tidak sengaja dengar pembicaraan Pak Regar dan mengatakan kalau Pangeran sempat tinggal di rumah Pak Regar. Apa benar begitu, Pak? Ya, benar, Pak. Memang Pangeran selama ini tinggal bersama saya.
kenapa Pak Regar nggak pernah kasih tahu saya kalau Pangeran tinggal di tempat Pak Regar? Padahal Pak Regar tahu, saya begitu cemas lihat kondisi Pangeran. Bagaimana keadaannya, lingkungannya, kehidupannya. Maaf, Pak Alex. Sebenarnya saya sudah sering menasihati Pangeran untuk pulang. Tapi ya Pak Alex lebih hafal lah sifatnya Pangeran bagaimana, kan keras kepala banget anak itu, Pak. Ya, saya paham kalau itu. Gimana pun juga saya berterima kasih sama Pak Regar. Ya. Karena selama ini sudah mau nampung Pangeran di rumah Pak Regar. Ya, sama-sama, Pak. Tapi saya minta tolong ke Pak Regar untuk tidak mengungkit lagi hal itu dan melupakan semua peristiwa itu. Maaf Pak Alex, kenapa ya? Saya sebenarnya hanya mau membantu Pangeran untuk mengembalikan ingatannya kembali, Pak. Justru itu, saya pikir tidak ada lagi yang perlu di-remind dan dipaksa untuk Pangeran mengingat kembali kejadian setahun belakangan ini. Karena saya rasa itu akan menimbulkan trauma yang berat untuk dia. Kalau dia memaksakan diri untuk mengingat kembali apa yang sebenarnya dia sudah lupa. Lagian saya pikir juga nggak ada hal penting bagi Pangeran untuk dia ingat setahun belakangan ini. Termasuk tentang hubungannya dengan Putri. Ternyata Pak Alex belum bisa menerima hubungan Prince dan my future daughter. Saya rasa Pak Regar paham apa yang saya maksud. Walaupun saat ini saya sudah nggak jadi donatur di kampus Bunga Bangsa ini. Ya. Tapi saya bisa pastikan kalau Pak Regar bisa terus bekerja dengan tenang di sini dan duduk di sini seperti ini. Kalau Pak Regar mau menuruti permintaan saya. Ya sudah, kalau gitu saya permisi dulu. Ya. Terima kasih bantuannya Pak Regar ya. Iya, sama-sama Pak. Pada kenapa sih sama mereka semua? Gue akan bikin perhitungan kalau ada yang macem-macem sama gue. Pangeran, lo mau nggak nanti lunch bareng? Gue baru nemuin tempat yang cozy banget. Excuse me, Pak. Iya, ada apa Pangeran? Mel gangguin saya terus. Saya jadi nggak fokus. Emil, kamu pindah ya ke kursi kamu. Kamu jangan mengganggu konsentrasi belajarnya Pangeran. Paham kamu? Lo ngapain sih jadi copycat-nya Putri? Maksud lo? Wow, I mean, lo kan udah pernah coba deketin Pangeran dengan metode itu. Kalau nggak berhasil ya jangan dicoba lagi lah, Mel. Cari cara baru. Lo nggak usah so tau deh. Mending lo diem aja. Ya, sekedar saran. Gue nggak perlu saran. Jadi dulu Mel usaha banget ya buat dapetin Pangeran. Terus sekarang dia mau ngulangin lagi. Emang gak tahu malu banget sih si Mel. Gue jadi kasihan sama Putri. Ternyata Mel gak berubah sesuai pikirannya. Sekarang usaha Putri jadi makin berat ya buat balik lagi sama Pangeran. Nah, jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa teori evolusi itu adalah bagian dari sosiologi komunikasi, ya. Contohnya, ya. Saya kasih contohnya. Kalau dulu
Sepasang kekasih untuk bertukar kabar itu harus saling mengirim surat. Sehingga proses bertukar kabarnya memakan waktu yang cukup lama. Tapi zaman sekarang dengan adanya kemajuan teknologi, ya, dengan adanya media sosial, maka itu tidak berlaku bagi pasangan sekarang. Sekarang kalian pakai HP aja bisa beri kabar ke pasangannya ya. Halo beb, udah makan belum? Langsung dibalas teng 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 teng. Cepat sekali. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa proses komunikasi zaman sekarang itu sudah mengalami perubahan besar. Boleh jauhin gue, Put. Tapi gue gak bakal nyerah. Buat bantu lo ngembaliin ingatannya Pangeran. Karena lo dan lainnya harus tahu apa yang sebenarnya terjadi saat kecelakaan itu. Gue juga gak akan ngebiarin lo sendirian untuk ngulang semua kejadian dulu waktu lo kenal deket sama Pangeran. Karena tanpa lo sadari, gue ada dalam bagian cerita lo berdua. Gue akuin, Ki. Dari dulu sampai sekarang, lo emang selalu ada buat gue. Tapi saat ini, gue masih belum bisa terima kenyataannya kalau Pangeran sampai kehilangan ingatan dia gara-gara kecelakaan itu. Gimana aku bisa menjauh dari kamu, Pangeran? Sementara semua kenangan yang kamu kasih ke aku terlalu indah untuk aku lupain. Aduh, lama banget sih Pangeran. Gue kan lapar banget. Atau gue makan duluan aja ya? Kenapa dimakan? Ketawa lagi, mau dihabisin? Betul. Kok kamu tahu sih sayang? Tuh kan? Kok dihabisin sih? Kamu seneng kan? Bagian mana mukaku seneng makananku dimakan? Itu kamu senyum barusan. Aku gak senyum, aku tuh bete karena makananku dimakan terus aku lapar banget. Masa sih kamu bete? Bukannya kamu tersenyum dari tadi? Kamu seneng kan lihat pacar kamu yang tampan ini makan donat coklat dengan sangat lahap? Nih ada dikit sayang, mau nggak? Ya udah nih aku sisain sedikit, nih kamu pasti mau kan? Gak usah. Dikit aja. Gak mau. Ih kok malah bete sih ngambek? Ya udah deh kalau misalnya ngambek, nggak aku kasih hadiah. Padahal aku udah capek-capek beliin ini, ya malah dijutekin. Tada! Ya ampun, itu kan kayak kesukaan aku. That's right. Aku tuh sengaja sayang makan donat kamu, aku habisin. Supaya kamu tuh bisa makan ini. Tapi kan ini harganya mahal. Kan aku udah gajian mingguan sayang. Ya berarti gaji kamu tinggal dikit dong, karena kamu beli cake ini. Lagian buat kamu apa sih yang enggak? Mahal pun jadi murah. Ya udah nih kamu makan dong. Makannya gimana? Nih gini nih. Ya ampun. Tuh. Nah, lihat tuh sayang kejunya lumer banget. Makannya, Suka nggak? Makasih ya. Sama-sama usus goreng. To this point, any question? Ya Putri. Saya boleh ke toilet sebentar nggak, Pak? Oh, please. Makasih, Pak. Gue harus bahas soal ini lagi ke Tristan. Gue gak mau lihat Putri makin larut dalam kesedihannya.